Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. My name is Muhammad Zaini. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit membicarakan tentang conjunction atau kata sambung sebagai salah satu syarat tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Tajuddin Zuhri. Nah, langsung saja ke pembahasan conjunction. Conjunction juga dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah konjungsi atau kata sambung. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar frasa atau kalimat. Konjungsi dalam bahasa Inggris mungkin sudah kita kenal karena banyak sekali ditemui dalam kalimat atau teks tertentu, misalnya and, because, or, although, for, while, when, since, dan lain sebagainya. Kata sambung ini bersifat tidak variabel, tidak berubah-ubah baik menjadi jamak ataupun jenis kelamin sebagai kata benda noun atau kata ganti pronoun. Nah, contoh di sini sebagai berikut. Andre and Sule come to my house last night. Nah, Andre dan Sule datang ke rumahku semalam. Last night. Kedua, yaitu jenis-jenis kata sambung. Nah, jenis-jenis kata sambung yang pertama, kata sambung terbagi menjadi dua, yaitu coordinating conjunction dan subordinating conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua hal yang setingkat, baik berupa kata maupun kalimat. Yang dimaksud dengan setingkat adalah apa yang dihubungkan. Coordinating conjunction merupakan kata atau klausa yang mandiri atau dapat berdiri sendiri. Ia tidak bergantung pada klausa lainnya. Nah, coordinating conjunction terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu cumulative conjunction, kata sambung kumulatif, alternative conjunction atau sambung pilihan. Selanjutnya relative conjunction atau kata sambung sebab akibat. Yang terakhir adversative conjunction atau kata sambung berlawanan. Kita mulai dari awal. Cumulative conjunction atau kata sambung kumulatif. Cumulative conjunction disebut pula dengan istilah copulative conjunction atau additive conjunction. Kata sambung ini memiliki fungsi sebagai penghubung pernyataan-pernyataan. Contoh kalimatnya itu seperti also, and, again, both, not only but also. Nah, seperti itu. And also. Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Contoh katanya. Nah, contoh dalam penggunaan kalimatnya seperti her sister is not only beautiful but also smart. Saudara perempuannya tidak hanya cantik namun juga pandai. Nah, di sini ada penggunaan cumulative conjunction, yaitu but also. Nah, itu seperti itu, also. Jadi saudara perempuannya itu jelas gitu, tidak hanya cantik namun juga pandai. Jika saudara perempuannya tidak hanya cantik, pandai juga, tidak enak didengar. Maka di sini berfungsi cumulative conjunction tersebut. Selanjutnya alternative conjunction. Alternative conjunction disebut pula dengan istilah disjunctive disjunctive conjunction.
kata sambung ini memiliki fungsi atau menunjukkan suatu pilihan. Contoh katanya seperti either or, baik maupun, neither titik-titik nor, or whether, or apakah titik-titik, atau seperti itu. Nah, berikut contoh dalam penggunaan kalimatnya. What do you want to watch a horror? What do you want to watch a horror movie or an action one? Apa yang kamu ingin tonton? Artinya apa yang kamu ingin tonton? Film horor atau laga? Nah, di sini sebagai menunjukkan suatu pilihan yang ingin kamu tonton itu film horor atau film laga. Nah, yang menjadi alternatif conjunctionnya itu adalah or atau. Yang selanjutnya illative conjunction. Illative conjunction disebut pula dengan istilah inferential conjunction. Nah, ia memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kesimpulan dari pernyataan lain. Jadi menunjukkannya itu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Contoh kalimatnya, contoh bentuk katanya seperti because, since, because of, that, so. Ya. Because artinya karena, since karena, because of karena, that sehingga, so maka. Nah, berikut beberapa contoh dalam penggunaan kalimatnya. She called my beautiful house because of her hard work. Artinya ia dapat membeli sebuah rumah yang indah karena kerja kerasnya. Because of her hard work. Nah, yang menjadi illative conjunctionnya itu adalah because. Seseorang itu dapat membeli sebuah rumah yang indah. Pernyataannya itu. Nah, kesimpulannya karena kerja kerasnya. Seperti itu penggunaan katanya. Selanjutnya yaitu adversative conjunction. Adversative conjunction itu merupakan kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbedaan di antara dua pertanyaan yang diungkapkan. Contoh katanya yaitu atau, artinya meskipun, but, tetapi, in contrast, yaitu artinya sebaliknya, only, hanya, while, sementara, dan ada kalimat-kalimat yang lainnya. Berikut beberapa contoh penggunaan dalam bentuk kalimatnya. Sinta is very talkative. My mother loves Chinese food, but my father loves traditional ones. Ibuku, artinya ibuku suka makan makanan Cina, namun ayahku suka makanan yang tradisional. Nah, maka di sini terjadi dua pernyataan, yaitu si ibu menyukai makanan Cina, namun ayahku suka makanan tradisional. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai penjelasan mengenai conjunction. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.